Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14K1 akan mempresentasikan tugas besar komputasi domain spesifik kami yang berjudul klasifikasi kelas protein berbasis feature sequence dengan pendekatan machine learning. Sebelumnya perkenalkan, saya Bugu Maharaputra dengan NIM 135233037. Protein adalah molekul krusial dalam sel. Protein dapat memiliki tiga macam fungsi. Yang pertama sebagai enzim yang mengkatalisis reaksi kimia, sebagai reseptor yang menerima sinyal seluler, atau sebagai transporter yang memindahkan molekul melintasi membran. Fungsi biologis ini ditentukan oleh urutan linear asam aminonya, yang melipat menjadi struktur tiga dimensi fungsional. Di era modern ini, kemajuan teknologi sequencing menyebabkan ledakan data. Saat ini, basis data UniProt memiliki hingga 246 juta entry. Namun, hanya sebagian kecil yang memiliki anotasi fungsi secara eksperimental. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan komputasi untuk memprediksi fungsi protein secara otomatis. Oleh karena itu, penelitian kami merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, algoritma machine learning mana yang memberikan performa klasifikasi terbaik, yang paling stabil dan akurat. Yang kedua, parameter fisikokimia apa yang paling berpengaruh pada prediksi fungsi. Dan yang ketiga, kelas protein mana yang paling sulit dibedakan dan apa alasan biologisnya. Oke, perkenalkan saya Richard Christian dengan IPSA 3523024. Jadi saya akan menjelaskan untuk tahap metodologi kami yang dimulai dengan pengumpulan dataset. Kami mengekstraksi data secara otomatis melalui API Uniprot dan menggunakan fungsi download Uniprot class. Fungsi ini lalu akan dipanggil dalam loop dengan target total protein per kelas mencapai 3000 protein. Dengan filter enzim dari eukariot agar dataset lebih terfokus. Jadi kelas yang kami ambil adalah kelas protein dengan fungsi enzim, reseptor, dan transporter. Pada tahap pre-processing, lalu kami menghapus data overlap agar setiap protein yang dilatih hanya memiliki satu fungsi utama saja. Setelah penyimpanan kelas, dataset kami lalu akan berjumlah sekitar 6.000 protein. Kita lalu melanjutkan ke tahap feature engineering, di mana kita mengubah sequence text menjadi parameter fisiokimia, seperti banyak sequence, berat molekul, dan rasio antar kelompok asam amino, seperti yang tertera di sini. Setelah proses pre-processing ini, kami lalu melanjutkan ke ekstraksi fitur menggunakan Prot Param. Jadi di sini kita mengekstraksi fitur seperti asymmetric point, Gravy, Instability Index, dan juga struktur sekunder seperti helix, turn, dan sheet. Lalu fitur-fitur inilah yang kami gunakan untuk melatih 4 algoritma yaitu SVM, Random Forest, XGBoost, dan Stacking Ensemble. Lalu bagaimana bentuk implementasinya di dalam kode dan metrik evaluasi apa yang dihasilkan? Mari kita saksikan demo program yang akan dibawakan oleh Ivan Wirawan. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Wirawan dengan NIM 135234046. Setelah melalui tahapan pre-processing, kita akan langsung lanjut ke tahapan machine learning-nya. Di mana yang pertama tentunya seperti pada algoritma machine learning pada umumnya kita akan melakukan split data dan seleksi fitur. Jadi untuk split data akan seperti biasa, kemudian untuk seleksi fitur kita menggunakan SGB classifier untuk mencari feature importance-nya. Setelah itu kita akan mengambil 20 fitur yang paling penting dan itu yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kemudian untuk SIBO sendiri kami menggunakan sebuah metode tambahan yaitu Optuna untuk mencari parameter yang terbaik juga. Kemudian setelah itu kita akan langsung lanjut ke training model di mana ada SVM, Random Forest, XGBoost, dan yang terakhir ada Stacking, Random Forest, dan XGBoost. Dengan keempat metode ini kami akan mencoba menilai mana yang paling baik, mana yang paling cocok untuk dataset protein ini. Kemudian setelah itu setelah training kami akan menghitung model, akurasi, makro F1, kemudian akan ada evaluasi per kelas di mana kita bisa melihat kelas mana yang paling banyak dimisklasifikasi dan lainnya. Oke, untuk hasilnya, ini tadi untuk arsitektur machine learning-nya tadi yang sudah saya jelaskan. XGBoost plus Optuna di mana model boosting dioptimasi secara otomatis untuk akurasi yang lebih maksimal. Kemudian ada stacking ensemble dengan random forest dan XGBoost dan logistic regression sebagai meta learner di terakhirnya. Kemudian ada model tambahan SVM dan random forest yang independen.
Kemudian untuk hasil evaluasinya, didapatkan bahwa dengan menggunakan XGBoost plus optimasi dengan Optuna mendapatkan nilai makro event terbaik dengan 0,8579 dan disusul oleh Stacking Ensemble 0,85 dengan nilai 0,8570 dan kemudian ada SCM dan Random Forest. Jadi XGBoost menunjukkan performa paling unggul setelah dioptimasi parameternya menggunakan Optuna. Kemudian untuk faktor penentu klasifikasi sendiri, berdasarkan analisis XGBoost, fitur-fitur yang paling penting itu yang pertama adalah seed fraction. Kalau dalam analisis biologinya adalah karena sangat membedakan enzim sitolisolik. Kemudian untuk yang kedua ada instability index, mengukur durabilitas fungsional protein. Yang ketiga adalah helix fraction, yaitu indikator utama untuk protein transmembran. Oke, kenapa ini yang paling penting dan bagaimana implikasi biologisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saat kami mengevaluasi confusion matrix dari model yang telah kami latih, kami menemukan satu anomali yang sangat konsisten. Model XGBoost kami seringkali tertipu saat memprediksi kelas transporter, mengklasifikasikannya sebagai reseptor. Awalnya kami mengira ini adalah isu pada ketidakseimbangan data atau kurangnya tuning hyperparameter. Namun setelah kami analisis lebih dalam dari perspektif biologi seluler, fenomena ini justru sangat logis. Secara biologis, baik reseptor maupun transporter adalah protein yang habitatnya sama, yaitu terkenal kuat menembus lipid bilayer atau membran plasma sel. Untuk bisa menembus membran hidrofobia ini, keduanya berevolusi untuk memiliki segmen helix alpha yang sangat dominan dan mirip secara fisikokimia. Fitur ekstraksi statistik yang kami gunakan belum cukup tajam untuk membedakan motif yang berkerabat dekat ini. Sebaliknya, hal ini sangat berbanding terbalik ketika model kami melihat kelas enzim. Mayoritas enzim beroperasi bebas di cairan sitosol, sehingga mereka memiliki proporsi Lambert beta atau sheet fraction dan instability index yang sangat khas dibandingkan protein membran. Itulah mengapa kelas enzim selalu mendapatkan skor akurasi tertinggi dan paling mudah ditebak oleh model kami. Maka dari keseluruhan pipeline komputasi yang telah kami bangun dan analisis, kami menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, dari 4 algoritma yang diuji, XGBoost terbukti menjadi model paling optimal untuk klasifikasi tabular ini dengan memenangkan nilai F1 makro sebesar 0,579, bahkan sedikit mengungguli metode stacking ensemble yang lebih kompleks. Kedua, keberhasilan model kami sangat bergantung pada fitur ekstras arsitektur struktural. Berdasarkan evaluasi feature importance, atribut seperti proporsi beta sheet, indeks ketidakstabilan, dan proporsi alpha helix adalah penentu keputusan yang paling diskriminatif. Ketiga, kelas protein transmembran seperti transporter adalah batasan atau bottleneck terbesar bagi model prediktif berbasis perhitungan sekuens dasar. Menyadari limitasi model pada protein membran tersebut, kami merumuskan satu saran konkret untuk penelitian ke depan. Mengekstrak rasio komposisi atau fitur fisikokimia secara statis saja tidak cukup. Ekstraksi sekuensi ini harus ditingkatkan menggunakan teknologi Protein Language Model atau Deep Learning Embeddings seperti ESM1B yang pernah diimplementasikan dalam riset antigeni dan rekan-rekannya. Dengan embeddings, model akan membaca sekuens asam amino layaknya NLP membaca bahasa, sehingga mampu menangkap pola evolusioner dan relasi tersembunyinya yang gagal dipetakan oleh fitur konvensional. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.